Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari berdoa terlebih dahulu ya Mbak Suci. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Gimana kabarnya Mbak Suci pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik ya. Udah siap untuk belajar? Oke. Siap. Udah nyaman kan tempat duduknya? Oke. Sekarang Ibu mulai ya untuk pelajaran kali ini. Oke, sebentar. Ibu mau tanya tentang materi yang sebelumnya. Itu tentang apa? Minggu kemarin masih ingat? Masih, yang kemarin itu tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, iya. Menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur itu merupakan materi PAI bab 5. Oke, rasa syukur yang minggu kemarin. Nah, Mbak Suci masih ingat nggak syukur itu apa? Syukur itu artinya berterima kasih. Ya, syukur itu artinya berterima kasih. Jadi, ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik secara moral maupun materi. Nah, syukur itu ditunjukkan kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Nah, kalau ditunjukkan kepada Allah itu tidak lain dengan beribadah. Nah, jadi beribadah itu proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan melakukan hal-hal yang diizinkan oleh Allah. Itu namanya ibadah. Kemudian kalau syukur yang ditunjukkan kepada sesama manusia itu dengan apa? Dengan Berbuat baik. Dengan berbuat baik atau ihsan. Jadi membalas kebaikan orang itu dengan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu syukur yang ditunjukkan kepada manusia. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang meraih kasih sayang Allah dengan ihsan. Oke, sudah. Ini merupakan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada bab ini. Jadi sama ya seperti sekolah pada biasanya, di homeschooling ini Ibu juga mempunyai indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Nah, adapun indikator pembelajarannya yang pertama itu, jadi Mbak Suci mampu menunjukkan perilaku berbuat baik atau ihsan sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait ihsan. Kemudian yang kedua, Mbak Suci mampu menganalisis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait tentang ihsan. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Nah, yang keempat, Mbak Suci mampu mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dengan lancar. Nah, yang kelima, ini Mbak Suci mampu mengembangkan perilaku. Nah, perilakunya apa saja? Di sini ada jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kemudian kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Nah, itu tadi indikator pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya Ibu Desi itu merumuskan 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ihsan atau berbuat baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dan menganalisis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait dengan ihsan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait ihsan. Itu indikator dan tujuan pembelajarannya. Jadi pada bab ini Mbak Suci harus mencapai ini semua. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, sebentar. Tadi teman yang satunya masuk apa enggak? Bisa, dong. Iya, bisa. Dia bisa, katanya sakit, Bu. Oke, sakit ya? Sebentar. Bu tadi lupa mengabsen, jadi Bu absen dulu. Mbak Suci hadir ya. Ya, Kemudian Lisa sakit. ya bisa sakit. Oke. Nah, sudah. Kita lanjut ke materi. Nah, apa itu ihsan? Apa Mbak Suci kira-kira? Ihsan itu apa? Ihsan. Belum tahu, Bu, apa. Ihsan itu adalah
kebaikan, berbuat baik. Nah, ini langsung saja. Di sini ada pengertian ihsan secara etimologi dan secara terminologi. Kalau secara etimologi itu berarti secara bahasa. Nah, kalau secara terminologi ini adalah secara istilah. Nah, silakan Mbak Suci dibaca yang secara etimologi atau secara istilahnya. Pengertian ihsan secara etimologi atau bahasa Ya. itu berasal dari kata kerja atau fiil hasuna yahsunu hasanan yang artinya baik. Lalu ada tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Nah, terima kasih Mbak Suci. Jadi itu ya tadi, ihsan itu secara bahasa itu berasal dari kata kerja atau fiil hasuna yahsunu hasanan yang artinya baik atau memperbaiki atau berbuat baik. Nah, kalau secara terminologi atau secara istilah, ihsan itu adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat, puasa, haji seperti itu, maupun ibadah yang umum atau aktivitas sosial seperti kita belajar, ini mengajar, kemudian juga hal-hal lain yang terpenting itu aktivitas sosial yang baik. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Ini tentang dalil perintah ihsan. Ini dalil perintah ihsan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Bisa dibaca Mbak Suci? Ya, Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya, terima kasih. Jadi ini ya, ini merupakan dalil perintah berbuat ihsan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi diingat-ingat ya Mbak Suci. Nah, artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi penjelasan dari ayat ini itu merupakan semacam ingatan, mengingatkan Nabi Muhammad akan janji Bani Israel yang tidak akan menyembah selain Allah dan diikuti perintah untuk berbuat baik. Nah, perintah berbuat ihsan. Nah, jadi ini tuh ada pihak-pihak mana saja yang harus kita berbuat baiki. Yang pertama di sini dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 itu yang pertama adalah kedua orang tua. Jadi kedua orang tua itu yang harus kita baiki terlebih dahulu. Nah, karena apa? Karena amal kebajikan yang paling tinggi. Karena orang tua manusia itu terlahir. Nah, kemudian yang kedua yaitu kerabat. Dikatakan di sini kerabat. Kemudian selanjutnya anak-anak yatim, orang-orang miskin. Nah, itu orang-orang miskin. Kemudian juga ada perintah untuk bertutur kata yang baik. Oke, sudah paham? Insyaallah. Nah, itu tadi penjelasan tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian yang selanjutnya ini tentang hadis. Ini hadis yang berkaitan dengan ihsan, berbuat ihsan. Ini itu dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, nah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Nah, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jadi di sini maksudnya kalau dalam peperangan membunuh musuh itu dengan cara yang baik. Jadi tidak dilakukan dengan rasa dendam, tapi karena Allah. Dan ketika musuh sudah menyerah, itu kita juga tidak boleh terus-terusan menghabisi. Jadi kalau sudah menyerah, ya udah seperti itu. Jadi kalau seumpama musuhnya udah nggak berdaya, udah sekarat itu udah nanti ditinggalkan. Ya. Ya, seperti itu. Itu tata cara berbuat baik atau ihsan kepada musuh apabila kita membunuhnya. Nah, kemudian dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisaunya dan
menyenangkan hewan sembelihannya. Jadi kalau kita ingin menyembelih binatang untuk kita makan atau ingin menyembelih binatang untuk kurban, itu jadi kita harus melakukannya dengan cara yang baik, cara yang mulia. Caranya gimana? Dengan menajamkan pisaunya. Jangan memakai pisau yang tumpul karena itu akan menyakiti binatang tersebut. Kemudian juga kita harus menyenangkan hewan sembelihannya tersebut. Misalnya kita boleh memberi makan binatang tersebut sebelum kita sembelih. Memberi makannya itu dengan makanan yang banyak, makanan yang sehat seperti itu. Sudah bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah macam-macam ihsan. Jadi ini adalah implementasi dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Tadi sudah dijelaskan kan? Iya sudah. Sekarang Mbak Suci dibaca. Yang pertama ihsan kepada Allah. Berlaku ihsan kepada Allah itu dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, baik ibadah khusus seperti ibadah mahdoh, ya. Contohnya ini sholat, puasa. Terus ada yang ibadah umum atau ghairu mahdoh atau ibadah sosial. Contohnya belajar mengajar, dagang, makan, duduk, dan semua perbuatan yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Nah itu ya, ihsan kepada Allah. Jadi semua itu adalah berawal dari Allah. Jadi kebaikan. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta dan segala isinya itu karena bentuk ihsannya Allah kepada manusia. Allah menciptakan lautan dan segala yang ada di dalamnya itu merupakan bentuk ihsannya Allah kepada manusia. Nah kemudian jika halnya seperti itu, tidak ada kata lain selain kita juga harus berbuat baik, ya enggak? Ya. Kan Allah sudah berbuat baik kepada kita juga harus berbuat baik kepada Allah juga, kepada sesama manusia, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, yang pertama di sini Ibu membahas cuma 5, ya. Ini ihsan kepada kedua orang tua. Jadi ihsan kepada orang tua ini tuh dengan cara mengasihi, memelihara dan menjaga mereka dengan sepenuh hati, serta dengan memenuhi semua keinginan mereka asalkan tidak bertentangan dengan aturan Allah, seperti itu. Kemudian ihsan kepada kerabat. Ihsan kepada kerabat caranya gimana? Dengan menjaga silaturahmi kepada kerabat kita. Kemudian yang selanjutnya ihsan kepada anak yatim, yaitu dengan memelihara dan menjaga hak-haknya. Nah, yang keempat itu ihsan kepada fakir miskin. Itu gimana caranya? Dengan memberikan bantuan kepada mereka ketika mereka membutuhkan, apalagi pas mereka mendapatkan musibah atau kesulitan. Jadi kita harus membantunya. Nah, terus yang kelima itu ihsan kepada tetangga. Caranya gimana? Ini bukan ihsan kepada tetangga ya, Mbak Suci. Ini maksudnya ihsan kepada binatang. Oh iya. Maaf tadi Ibu salah nulis. Ya, ini caranya ini dengan memberinya makan ketika mereka lapar, kemudian mengobatinya. Ketika terluka, binatang itu terluka, kemudian tidak boleh menyiksanya. Oke? Iya, Dan mengistirahatkannya jika binatang tersebut sudah lelah bekerja seharian, jadi diistirahatkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian hikmah berbuat ihsan. Silakan Mbak Suci dibaca. Hikmah berbuat ihsan. Yang pertama, mendapat balasan berupa pahala dari Allah dan mendapat rahmat serta ridho Allah. Yang kedua, mendapat kasih sayang orang tua, karena tentu orang tua kita menyukai anak yang berperilaku baik dan rajin beribadah. Yang ketiga, dijauhkan dari kesulitan, karena bila kita berperilaku baik, pasti pada saat kita menghadapi kesulitan itu banyak orang yang bersedia menolong kita. Yang keempat, terjaga lingkungan kita, karena baiknya amalan kita yang turut menjaga lingkungan sekitar. Dan yang kelima, Allah jauhkan dari perbuatan buruk dan teman-teman yang buruk, karena orang baik itu pasti dipertemankan dengan orang yang baik oleh Allah. Oke, sudah jelas ya. Jadi hikmah ihsan itu sangat luar biasa. Jadi sudah sepatutnya kita menjadikan ihsan atau berbuat baik itu sebagai kebiasaan dalam diri kita. Oke? Nah, misal nih ada Mbak Suci berbuat baik kepada siapa ya? Mbak Lisa. Ya. Tetapi Mbak Lisa ini malah berbuat buruk. Oke? Jadi itu gimana? Biasanya kalau saya udah berbuat baik, contohnya sama Lisa, ternyata Lisanya malah membalas dengan keburukan, itu biasanya kadang kecewa. Oh ya, kadang kecewa ya. Jadi itu
sudah wajar ya dalam diri orang awam itu kalau dikecewain, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi dengan kita, itu pasti kita kecewa. Nah, sebaiknya, alangkah baiknya hal-hal yang seperti itu dihindarkan. Kita belajar mulai dari sekarang. Karena apa? Kalau ada timbul rasa kecewa dalam diri kita, berarti kita belum ikhlas berbuat sesuatunya, berbuat baiknya, ya enggak? Iya. Nah, jadi mulai dari sekarang harus harus belajar untuk segala sesuatunya itu karena Allah. Jadi tidak akan ada rasa kecewa dalam diri kita, gitu. Jadi gak mengharapkan manusia itu juga berbuat baik. Iya, jadi jangan khawatir karena segala kebaikan yang diperbuat Mbak Suci itu akan dibalas oleh Allah. Jangan khawatir dalam bentuk yang lain. Misal tidak dengan Mbak Lisa, bisa dengan lewat perantara lain atau bentuk yang lain, seperti itu. Bisa pasti Allah balas, tapi bentuknya dengan yang lain. Ya, dengan bentuk atau cara yang lain. Jadi jangan khawatir. Ya. Bisa difahami? Bisa. Oke. Ibu Desi punya video motivasi buat Mbak Suci. Yes, silakan ya Bu. Oke. Sebentar. Silakan.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณ Nah, gimana video motivasinya? Berkesan atau gimana? Itu kayaknya bukan orang Indonesia deh. Itu adalah orang Thailand. Oh. Jadi orang Thailand itu bukan memerankan sih, dia itu mempunyai sifat ihsan, jadi suka menolong orang. Iya, jadi mulai dari dia menolong ibu-ibu tadi, dia termasuk dalam ihsan kepada orang tua. Bisa ihsan kepada orang tua. Jadi ihsan kepada orang tua itu tidak hanya oleh orang tua saja. Orang tua kandung. Tidak hanya dengan orang tua kandung, tapi dengan orang tua yang lebih tua daripada kita, seperti itu. Kemudian tadi juga di video tersebut
orang laki-laki tersebut juga menolong seorang hewan anjing. Iya, memberi makan anjing. Memberi makan anjing. Jadi itu merupakan bentuk ihsan kepada Binatang. kepada binatang, pintar. Kemudian tadi juga menyirami pohon, ya enggak? Menyirami tumbuhan. Itu juga bentuk ihsan kepada tumbuhan sesama ciptaan Allah. Jadi sudah jelas ya? Ya, insyaallah. Oke. Sekarang dibuka LKS-nya. Halaman 27. Di situ ada latihan soal mulai dari bab 1 sampai bab 3. Silakan dikerjakan. Yang itu toh, rom 1 itu Mas. Rom 1, Rom 2 sama Rom 3 silakan dikerjakan. Oke. Sebentar. Ini buat PR aja ya. Jadi besok Ibu akan bahas soal-soal ini, oke? Ada yang ditanyakan nggak? Udah Bu, insyaallah udah paham. Ya, karena ini tuh soalnya ihsan ini mudah. Karena kita sebagai orang orang muslim setiap hari kan kita juga melakukan aktivitas yang positif, aktivitas yang baik. Jadi itu juga termasuk dengan ihsan gitu. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita untuk kedepannya. Amin. Semoga kita juga diberkahi dalam majelis ini. Amin. Oke, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.